Dan pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Hasto menggugat sah atau tidaknya penetapan dirinya sebagai tersangka oleh KPK. Komisi Anti Rasuah KPKP menetapkan Hasto sebagai tersangka atas dua perkara, yaitu dugaan pemberian suap kepada mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan serta dugaan perintangan pendidikan atas kasus Harun Masiku. Dan saat ini kita akan memantau jalannya sidang pra-peradilan Sekjen PDIP Hasto Kristianto dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sudah kami pertimbangkan semua, termasuk juga permohonan ya. Jadi sekarang legalitasnya sedang diajukan. Yang asli belum. Asli. Ya, dan pemirsa, sidang pra-peradilan kedua yang diajukan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto ini digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Senin 3 Maret 2025, di mana permohonan pra-peradilan diajukan oleh Hasto dalam dua kasus, yakni penetapannya sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pergantian antar waktu DPR RI 2019-2024 dan juga kasus perintangan penyidikan yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Ya pemirsa, pihak dari kuasa hukum Hasto ini juga berharap KPK sebagai pihak termohon dapat menghadiri sidang pra-peradilan agar dapat segera mendapatkan kepastian hukum untuk kliennya. Sementara pemirsa, kami mendapatkan informasi bahwa KPK ini meminta kepada Majelis Hakim untuk menunda sidang pra-peradilan atas kasus yang turut melibatkan buron Harun Masiku ini. Dan pemirsa, breaking news akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Kartunya lagi proses. Ya, dan pemirsa, kita simak kembali jalannya sidang pra-peradilan yang diajukan oleh Sekjen PDI Perjuangan, yakni Hasto Kristianto, melawan KPK atas status tersangkanya dalam kasus ex-caleg PDIP Harun Masiku. Kita kasih tahu ya, cek lagi nanti. Siapa yang sudah lengkap, berikan namanya. Ini kiasnya teh. Ya, sebelumnya pemirsa, sidang pra-peradilan Hasto dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis 13 Februari 2025 atau sekitar 3 minggu yang lalu. Triwiono ya. Tapi Yono udah ada apanya, tapi aslinya mana nih? Ada enggak? Dulu lihat. Dan untuk sidang pra-peradilan Hasto yang kedua ini, pemirsa,
Tim kuasa hukum dari Hasto ini mengatakan bahwa gugatan pra peradilan kali ini berbeda dengan sebelumnya, di mana untuk kali ini diajukan 2 permohonan atas 2 pasal yang disangkakan KPK, yaitu pasal suap dan juga pasal perintangan pendidikan. Sebelumnya, 2 jeratan pasal itu digabung menjadi satu dalam satu gugatan pra peradilan hingga akhirnya dinyatakan tidak diterima. Perbaiki ya. Ya. Hati-hati ya, cuma kopinya belum lengkap. Ini juga belum. Sudah ini. Kalau dilihat dari jalannya sidang ataupun kita lihat situasi di suasana di ruang sidang di PN Jakarta Selatan, saat ini Majelis Hakim sedang memeriksa materi-materi dari pihak kuasa hukum Sekjen PDIP yakni Hasto Kristianto. Apa namanya? KTA-nya. Oh, tadi udah dikasih, Pak. Mana? Belum ada di sini. Coba cek. Nggak ada. Ya, sebagaimana diketahui pemirsa bahwa upaya pra peradilan yang kembali diajukan oleh pihak Hasto Kristianto ini dilakukan agar pengadilan ini melakukan pemeriksaan terhadap pokok perkara yang belum tersentuh pada proses pra peradilan sebelumnya. Jadi nanti yang belum dilengkapi lagi ya, apa namanya? Yang SK itu kan masih berlaku sampai sekarang, Pak ya. Iya betul masih berlaku. Iya. Jadi nanti kita cek ulang lagi mana yang kurang, nanti dilengkapi saja ya. Sementara karena tadi pemberiannya juga tidak sekaligus kita juga sulit memastikannya ya. Nanti kita cek lagi ada yang kurang apa enggak ya. Oke ya. Ya, jika kita simak pemirsa bahwa Majelis Hakim ini meminta pihak kuasa hukum dari sebelum Hasto ditutup yang Kristianto untuk mulia, mengecek materi-materi yang diajukan kembali dalam sidang. terhadap permohonan ini, maka kami sampaikan perbaikannya ke hadapan yang mulia di dalam sidang yang mulia ini. Terima kasih. Maksudnya hari ini juga? Iya. Atau akan kami sampaikan ketika pihak baiknya gitu aja. Baiknya pada saat kehadiran termohon aja nanti disampaikan. Karena nanti pastilah terkait dengan jawabannya nanti supaya jangan tumpang tindih nanti. Baik, makasih yang mulia. Boleh saja nanti diperbaiki. Baik, makasih. Kalau mana nanti kita ya. Makasih. Saya kira demikian saja, ada beberapa dokumen legalitas untuk kuasa yang mungkin masih perlu dilengkapi. Namun demikian kita anggap lengkap untuk kehadiran sekarang. Dan kepada pihak termohon akan dilakukan dengan pemanggilan 1 minggu ke depan. Dan ini merupakan panggilan terakhir, tidak kita kasih lagi kesempatan ya. Kita akan tetap lanjut jika termohon tersebut masih tidak datang dengan panggilan kedua. Kira demikian saja. Ini mohon catat, itu mintanya 2 minggu, tapi kita minta kasih 1 minggu. Jelas ya? Saya kira gitu aja. Tidak pertanyaan, cukup jelas? Jelas ya. Dengan demikian sidang dalam perkara ini dinyatakan sudah. Ya, dan pemirsa, baru saja kita saksikan di mana Majelis Hakim di PN Jakarta Selatan ini menyatakan bahwa sidang pra peradilan Sekjen PDIP Hasto Kristianto ditunda dikarenakan
pihak pemohon yakni dari kuasa hukum Hasto Kristianto masih harus melengkapi dokumen-dokumen kembali, dan kemudian juga untuk pihak termohon yakni KPK tidak hadir dalam sidang kali ini, di mana KPK ini meminta penundaan sidang lantaran masih mempersiapkan materi. Dan tadi juga dikatakan oleh majelis hakim pemirsa bahwa termohon yakni KPK harus datang di sidang pra-peradilan minggu depan, dan ini adalah pemanggilan terakhir, dan jika nanti kembali tidak hadir, sidang pra-peradilan akan tetap dilanjutkan. Di sini ya. Kartu advokat yang tadi dikasih di sini juga. Ya pemirsa, di sidang pra-peradilan kedua ini kuasa hukum Hasto berharap KPK mengikuti aturan yang ada. Mereka juga mempertanyakan sistem penetapan tersangka oleh KPK yang dinilai tidak memiliki bukti kuat. Permohonan pra-peradilan kami yang pertama waktu itu tidak diterima oleh hakim ya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini. Dan ini adalah follow up ya sebagai tidak lanjut dari pra-peradilan pertama ya yang meminta kita untuk mengajukan permohonan pra-peradilan berikutnya yang memang merupakan hak kami. Ya. Nah, karena itu kami hari ini datang ke pengadilan untuk ya memenuhi hak hukum kami. Ya. Memohon ya keadilan dari pengadilan ya yang menurut kami punya tugas yang sangat mulia untuk betul-betul menegakkan hukum dan keadilan, ya. Karena inilah fungsi utama dari lembaga peradilan dimanapun. Nah, tentu kami berharap bahwa proses ya, lembaga peradilan dimanapun. Nah, tentu kami berharap bahwa proses ya, pra-peradilan yang kita akan jalani ini akan mulai menyentuh substansi hukum ya, yang betul-betul menjadi inti ya, dari persoalan saudara Hasto Kristianto yang menurut kami dijadikan sebagai korban dalam abuse of power yang dilakukan oleh KPK. Nah, kenapa saya katakan abuse of power? Karena memang banyak hal-hal yang mengundang tanda tanya kita. Ya. Pertama, ketika saudara Hasto Kristianto ditetapkan sebagai tersangka, KPK menurut hemat kami tidak ya mengumpulkan bukti-bukti ya, dalam menetapkan saudara Hasto Kristianto sebagai tersangka. Kita tahu bahwa perlu ada 2 alat bukti minimal untuk menetapkan seorang jadi tersangka. Tapi kami tidak melihat ya bahwa KPK melakukan itu. Ya. Malah kami melihat lebih jauh bahwa praktek yang terjadi di KPK mungkin bukan hanya dalam kasus Hasto Kristianto, tapi dalam kasus-kasus yang lain penetapan tersangka dilakukan ya tanpa proses ya, penyelidikan yang dilakukan seharusnya ya, oleh pihak KPK. Karena ada penyelidikan, ada penyidikan, dan ini semua tidak ditaati oleh pihak KPK. Ya. Dan kalau kita menelisik lebih jauh, ya, bukti yang digunakan oleh KPK dalam menetapkan saudara Hasto Kristianto sebagai tersangka itu adalah bukti yang didapatkan dari sprindik perkara yang lain. Jadi agak aneh ya, kenapa bukti yang didapatkan dari sprindik yang lain dijadikan sebagai bukti ya, untuk menetapkan saudara Hasto Kristianto sebagai tersangka.